definisinya gitu loh. Dan apa syarat-syaratnya sehingga bid'ah itu dikatakan bid'ah hasanah? Bil misali yang qadihul maqal. Ya, dengan contoh. Jangan dengan contoh. Ta'rif itu ada 7 macam. Saya pengen ta'rif hat yang tam. Iya, biar gini Bang, biar kita komprehensif dalam memahami sesuatu. Jadi kalau kita hakikat dari suatu lafaz itu sudah kita ketahui, maka juz'iyatnya akan mudah. Tapi kalau hakikat definisinya kita kagak paham, nanti di contoh-contohnya akan amburadul. Serius saya bilang. Sekarang saya tanya sama Abang menolak bid'ah hasanah yang dirumuskan oleh para ulama jumhur fuqaha. Abang tahu tidak definisi bid'ah hasanah yang dimaksud ulama? Bagaimana syarat-syarat dan ketentuannya? Tidak. Sekarang nih. Berarti Abang, bentar. Bentar, Abang menolak sesuatu yang Abang tidak tahu. Saya sedikit koreksi masalah redaksi. Bentar, Bang. Kita mengkritisi ulama. Enggak, sekarang nih. Enggak, saya enggak bilang itu, Bang. Kita disodorkan perkataan ulama, kemudian kita saling adu argumen untuk memahami apa yang dimaksud, kan gitu. Bukan saya mesti perkataan saya dan pendapat saya ini mau dibenturkan, itu kesimpulan. Ini masih proses nih, yang mana yang berbenturan, kan gitu. Enggak, saya tanyakan Abang menerima rumusan bid'ah hasanah secara yang dirumuskan oleh jumhur fuqaha? Iya, terima. Menerima adanya bid'ah hasanah? Iya, terima. Bagaimana bid'ah hasanah yang Abang terima itu? Untuk bid'ah hasanah, ungkapan narasi ini hanya dinisbatkan secara bahasa. Gimana itu? Bahasa itu kan gini. Bahasa itu kan perkara itu dalam perkara agama atau perkara duniawi apa? Secara bahasa itu. Iya Bang, bid'ah secara bahasa itu dalam konteks agama apa dalam konteks keduniaan? Bentar dulu Bang. Jadi itu saya bilang bagi ruang pada Ustaz Zian ya, Ustaz Aris. Bang Aris, Abang kan memahami bid'ah hasanah menerimanya yang dirumuskan ulama. Saya tanya sama Abang, bagaimana definisi bid'ah hasanah yang dipahami ulama ini? Apakah hanya tercakup pada perkara duniawi saja atau termasuk kepada perkara agama juga? Ini pertanyaan yang ini sebenarnya inti dari pertanyaan ini sebenarnya, selama ini Anda nggak paham apa yang dimaksud oleh Salafi, karena dengan pertanyaan apakah ini sisi ibadah atau sisi dunia, sebenarnya Anda tidak paham. Kenapa bisa? Pertama, contoh sholat tarawih. Abang tolong jawab pertanyaan saya saja. Gini, biar saya teruskan dulu. Enggak, jawab dulu terus dijelaskan. Seperti itu saya. Bang, coba jawab dulu, Bang. Bid'ah hasanah itu dalam konteks bahasa. Itu bahasa jawab itu aja, ini hanya duniawi. Terus dijelaskan. Enggak, pertanyaan ini memang sepertinya Anda tidak paham. Jadi jangan bulat-bulit, Bang, jangan kayak Ika Biakawarium, Bang, bulat-bulit. Jadi gini, kalau saya menjawab bahwa antum itu apa? Yang Bang Fakrul mute itu, Bang Bang Fakrul bentar. Ini saya tanya mudah loh, Abang. Saya tanya definisi bid'ah secara bahasa, apakah di situ mencakup perkara duniawi dan ukhrawi, perkara dunia dan ibadah, atau dunia saja, atau ibadah saja, atau bagaimana? Jadi ya itu saja yang saya tanyakan. Gini, saya mau berikan contoh biar jelas. Bukan begitu, Bang. Boleh Bang, bisa mewakili definisi. Jadi gini, contoh sholat tarawih dia disebut dengan katakanlah bid'ah hasanah, dan di situ mungkin kita berpikir, ini perkara ibadah, padahal bukan secara zohir yang dimasukkan di situ sholat tarawihnya. Bukan, tetapi ada yang memulai sebuah amalan yang sebelumnya hilang. Bukan, di situ konteksnya adalah sholat tarawih. Nah ini, berarti itu saya bilang, Anda tidak paham. Kenapa menanyakan ini ranah ibadah, ranah dunia? Bukan itu. Jadi sholat tarawih itu gimana statusnya? Sebentar. Jadi keduanya bisa masuk. Aduh, sebentar. Keduanya bisa masuk. Bang Jam, aku mau nanya sama beliau. Jadi gini, Bang. Silakan Ustaz Zian. Tadi saudara Aris memahami bid'ah secara bahasa itu perkara yang ada contoh sebelumnya kemudian dihidupkan kembali. Seperti itu bid'ah yang dimaksud. Aduh. Karena gini, ketika saya memahami, bukan sulit. Memang agak rumit. Saya jelaskan dulu, Abang. Saya jelaskan dulu bagaimana definisi bid'ah yang kami pahami. Bid'ah itu ada 2 definisi, secara bahasa dan secara istilah syara. Secara bahasa, ma ukhdisa wa ukhturi'a, awalan ala ghairi misalin sabik.
sawa'un minha yata'allaqu bi umuriddin aqaidihi wa ibadatihi wa muamalatihi atau yata'allaqu bi syu'unid dunya la salata lahu bid-din. Perkara baru yang dibuat-buat pertama sekali kagak ada contoh sebelumnya, baik berkaitan dengan perkara duniawi ataupun perkara agama umum apapun itu, yang penting nggak ada contoh sebelumnya. Contoh penggunaan dalam Al-Quran badi'us samawati wal ard. Badi'ah di situ berasal dari kata bada'ah. Bada'ah ini mengada-ngada perkara baru yang nggak ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan langit dan dunia, ya semua beserta isinya itu nggak ada contoh sebelumnya. Jadi kalau mendefinisikan bid'ah itulah menghidupkan perkara yang ada contoh sebelumnya, ini keliru. Yang saya katakan seperti ini, kita sepakat bahwa bid'ah itu segala sesuatu yang nggak ada contoh. Maka perkataan Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Bid'ah itu apa? Perkara yang nggak ada contoh. Maka jawabannya, sama saja pernyataan itu, sebaik-baik perkara yang nggak ada contohnya itu ini. Apa yang nggak ada contohnya itu? Itu yang jadi pertanyaannya. Ya, jadi gini, kalau masalah perkara bid'ah yang dimaksud Umar itu adalah bukan bid'ah karena pernah dihidupkan oleh Rasulullah dulu salat tarawih berjamaah, maka untuk apa Umar menyatakan bid'ah nikmatul bid'ah hazi? Kenapa Umar tidak menyatakan nikmatul sunnah hazi? Karena pernah ada contoh sebelumnya. Yang namanya bid'ah itu kan kullu muhdas kata Nabi. Setiap perkara yang dia adakan nanti ada penjelasannya dua seperti Bang Zian tadi. Ada Abang bisa lihatlah di tafsir Al-Mubarri ya. Tafsir Al-Mubarri tentang ayat badi'us samawati itu al-mubni al-munshi ya al-mujid min ghairi misalin sabik. Menciptakan, mewujudkan yang nggak ada contoh sebelumnya, itu bid'ah secara bahasa. Nah, tadi itu bilang Mari tadi bilang kan perkara bid'ah itu kan dalam ranah ibadah, artinya dilarang. Sekarang kan sholat tarawih berjamaah juga ibadah. Kenapa nggak dilarang itu? Itu kan pertanyaannya yang jelas. Jadi kan jelas tuh perkara bid'ah tersebut yang dilakukan oleh Umar itulah perkara bid'ah yang disetujui oleh sahabat yang dulu. Karena tidak ada sahabat yang menentang perkataan atau perbuatan Umar yang dilakukan oleh sahabat. Nah, tentu gitu. Mohon mencelah. Berkenaan dengan solat tarawih yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tu, kalau kita lihat pada hadis tu jelas nyata bahawa yang dimasukkan dengan bid'ah di situ maknanya perbuatan solat tarawih itu tidak ada contohnya. Yang Nabi lakukan itu lain. Yang pertamanya Sayyidina Umar mengumpulkan orang. Yang Nabi buat, dan Nabi tidak mengumpulkan orang. Nabi solat di masjid, kemudian orang-orang datang mengikut baginda pada hari pertama, hari kedua lebih ramai pada hari yang kedua, kemudian pada hari ketiga lebih ramai pada hari yang kedua. Kemudian selepas itu Nabi tidak solat di masjid kerana bimbang perkara itu akan dianggap wajib. Lalu Nabi solat di rumah. Yang Nabi lakukan itu adalah solat malam, sama seperti malam-malam yang lain di luar Ramadan. Ini dinyatakan oleh hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan bahawa Nabi solat malam pada bulan Ramadan sama seperti malam-malam yang lain, iaitu 11 rakaat. Selepas sepertiga malam. Maknanya selepas solat Isyak tu Nabi tidur dulu, kemudian selepas sepertiga malam Nabi solat malam sehinggalah menjelang subuh. Tapi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini di awal malam selepas Isyak. Jadi waktunya beda. Jumlah rakaatnya juga beda, 23 rakaat. Kemudian caranya pun beda. Menghimpunkan orang. Nabi tidak menghimpunkan orang. Di situlah yang dikatakan bid'ah. Maknanya tidak ada contoh. Tidak ada contoh pada zaman Nabi. Nabi tidak melakukan itu. Itu yang dimasukkan dengan bid'ah. Tetapi bid'ah yang baik. Kemudian tambahan satu lagi yang bid'ah pada sholat tarawih itu istimraruhum, berkelanjutan, senantiasa mendawamkan ya, sebulan penuh, nggak ada contoh. Itu sebagaimana yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir.